nilainya ke tutor UPBJJ. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan share untuk materi kali ini. Kita akan berkaitan dengan SDM ya. Teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana mengelola SDM ya. Dari tujuan tutorialnya di modul kelima dan keenam, terutama yang kelima. Nanti yang pertama tentunya adalah perencanaan kualitas SDM. Teman-teman nanti harus tahu tentang bagaimana perencanaan dari kualitas SDM seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kuantitas, jumlahnya. Jumlah SDM itu seperti apa. Kemudian setelah itu adalah perencanaan sumber pasokan SDM-nya ya. Kemudian program perekrutan karyawannya seperti apa, perencanaan kebutuhan pengembangan karyawan bagaimana, dan pengembangan program pengembangan karyawan seperti apa. Ya, untuk pemahaman konsep perencanaan SDM, bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mengukur pasokan SDM internal maupun eksternal dengan lowongan jabatan yang diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya oleh suatu organisasi selama periode tertentu. Perencanaan ini menjadi krusial karena apa? Karena nanti akan menentukan bagaimana kualitas keberhasilan dari perencanaan SDM kita. Apabila kita gagal merencanakan SDM, sama saja kita merencanakan kegagalan dalam perencanaan SDM ya. Oke. Dan ini kita lihat adalah gambar proses perencanaan SDM, di mana seluruh perencanaan SDM itu dimulai dari perencanaan strategik dari perusahaan. Perusahaan ingin menetapkan tujuan seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi perencanaan SDM yang akan dilakukan. Contoh, perusahaan ingin mendapatkan laba sekian triliun. Nah, oleh karena itu nanti dia akan memperkirakan SDM-nya butuh berapa untuk bisa mencapai laba optimal tersebut. Nah, setelah perencanaan sudah, kalau perusahaan yang sudah berdiri, sehingga dia harus membandingkan antara kondisi sekarang ya, ini kondisi saat ini dibandingkan, kita ramalkan proyeksi yang harus sebenarnya seperti apa, kemudian ketersediaan SDM-nya seperti apa. Analisis kebutuhan ini menjadi penting supaya apa? Ketika nanti ada kebutuhan SDM yang surplus, langkah apa yang harus kita lakukan? Bisa pengangkatan terbatas, mengurangi jam kerja, pensiun dini, dan lain-lain. Ketika kebutuhannya adalah sama dengan pasokan, ya tidak ada, hanya kita evaluasi saja apakah membutuhkan pelatihan atau membutuhkan pengembangan karir dan sebagainya. Kalau kita kekurangan, nah ini akan ada langkah-langkah, yaitu perekrutan dan seleksi. Perekrutan bisa dilaksanakan dari internal maupun eksternal. Internal dengan mekanisme promosi. Nah, kalau eksternal adalah melalui seleksi ya. Oke, dan ini peramalan permintaan SDM, yaitu suatu usaha meliputi peramalan permintaan, penentuan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan diperlukan perusahaan pada waktu yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran organisasi.
Nah, beberapa teknik untuk peramalan SDM itu banyak digunakan oleh profesional SDM. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Peramalan berbasis nol atau zero forecasting. Nah, saya ingin tahu peramalan berbasis nol itu maksudnya apa? Coba saya minta Adewi Harningsih. Yang metode peramalan basis nol ya Pak? Ya, betul. Metode ini itu menggunakan level pekerjaan organisasi pada saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan pengangkatan karyawan di masa mendatang. Pada prinsipnya, prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk perencanaan SDM adalah untuk penganggaran basis nol, yaitu setiap anggaran harus ditetapkan setiap tahun. Ya, jadi peramalan basis nol atau zero based forecasting itu sering kita lihat ketika ada kondisi saat ini, kemudian ada yang pensiun, ada yang keluar. Nah, itu mereka akan segera menambal ya. Jadi kondisi sekarang itu dianggap sebagai suatu kondisi yang seimbang, sehingga ketika ada yang keluar ya yang itu diganti. Nah, tetapi dalam prakteknya juga perlu adanya analisis apakah ketika ada yang keluar itu betul-betul dibutuhkan untuk diganti atau malah justru bisa kita sebar dengan kondisi yang lain. Katakanlah satu orang keluar, kemudian tugasnya si orang yang pensiun itu akan didistribusikan kepada karyawan-karyawan lain yang menurut analisis itu masih kekurangan beban kerja. Nah, hal ini bisa mengakibatkan perusahaan itu efisien. Ya, kalau sampai efisien, otomatis tujuan untuk meraih keuntungan atau laba sebesar-besarnya bisa tercapai karena beban biaya pegawainya berkurang sebagai faktor pengurang dari profit perusahaan. Ya, bagus. Oke. Ade Wahyu bagus. Kemudian untuk peramalan yang selanjutnya yaitu menggunakan metode selain zero forecasting, juga menggunakan pendekatan bawah atas. Saya ingin mendapatkan pengertian dari bawah atas. Coba Desta Agustina. Iya Pak. Oke. Pendekatan bawah atas ya Pak? Ya. Pendekatan ini peramalan kebutuhan dimulai dari level paling bawah dan dilakukan pada setiap level dalam organisasi secara berturut-turut, sehingga akhirnya menghasilkan peramalan kebutuhan karyawan secara keseluruhan. Ya. Terus kenapa pendekatan bottom up itu dianggap merupakan paling pas ketika dibebankan kepada manajer unit? Karena dimulai dengan unit level kerja terbawah. Ya, kenapa? Karena manajer unit itu yang mengetahui teknis, keahlian, kompetensi, beban kerja yang dibutuhkan di unitnya, sehingga metode bottom up itu harapannya akan merepresentasikan apa yang menjadi tugas seluruh organisasi. Tetapi di sini ada satu kelemahan, kalau manajernya itu tidak kompeten dalam menganalisis beban kerja dari bawahannya atau tugas-tugasnya. Nah, itu akan menjadi faktor yang perlu setiap kali memang kita evaluasi. Kenapa ini bisa sudah dimulai dari analisis bottom up tapi kok tidak sesuai dengan kondisi
di lapangan. Nah, berarti kunci manajer unit akan memegang peranan di situ. Oke, bagus. Tadi siapa ya? Desta apa di Desta ya? Desta, Pak. Oke. Terus selanjutnya saya coba minta untuk pendekatan bottom up sudah. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan. Saya minta coba untuk menjelaskan Dwi Oktaviana. Ya, Pak. Ya, coba Dwi. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Salah satu prediktor level pekerjaan yang paling bermanfaat adalah volume penjualan. Hubungan antara permintaan dengan kebutuhan karyawan adalah positif. Dalam gambar 5.2, volume penjualan perusahaan ditunjukkan pada sumbu horizontal dan jumlah karyawan yang secara nyata dibutuhkan ditunjukkan pada sumbu vertikal. Pada gambar 5.2 tersebut dapat dilihat jika penjualan turun, maka jumlah karyawan juga turun. Dengan menggunakan cara yang sama, para manajer dapat memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan pada level permintaan yang berbeda-beda. Ya, bagus. Jadi memang kita bisa lihat di sini bahwa hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan nanti akan berbanding lurus. Nah, di sini akan menjadi analisis ketika jumlah karyawan 200, kita produktivitas penjualannya 10.000. Ketika ditambah 50, naik 20.000. Tambah 50 lagi, naik 30. Berarti setiap penambahan karyawan 50 akan meningkatkan penjualan, omset penjualan adalah 10.000. Dan sebaliknya, ketika peningkatan omset penjualan 10.000, berarti kita membutuhkan penambahan karyawan sebanyak 50. Ya, itu kalau kita menggunakan metode hubungan antara volume penjualan ya yang terjual dengan kebutuhan jumlah karyawan. Nah, ini biasanya harus melalui apa? Melalui satu riset tindakan. Jadi ketika ini harus ada tes terlebih dahulu. Tambah 50, kita kepingin menaikkan 10, namanya 10. Ketika itu dibutuhkan 50. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah model simulasi. Nah, model simulasi maksudnya seperti apa? Fitria Anggraini. Ada enggak Fitria Anggraini? Ada, Pak. Oke, coba jelaskan Fitria. Model simulasi merupakan teknik peramalan untuk eksperimentasi dengan situasi dunia nyata melalui permodelan matematis. Model sendiri adalah suatu abstraksi dari dunia nyata. Dengan demikian, model simulasi adalah suatu usaha untuk menggambarkan situasi dunia nyata melalui logika matematis untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Simulasi ini membantu manajer membuat keputusan tanpa harus memiliki konsekuensi dalam dunia nyata dengan banyak mengajukan pertanyaan apa dan jika. Ya, jadi ketika kita mengadakan model simulasi seolah-olah menggambarkan bahwa kita akan melakukan hal seperti ini, kemudian dihitung secara matematis. Kalau dalam contoh, katakan apa yang akan terjadi jika kami menempatkan 12% dari seluruh tenaga kerja untuk bekerja lembur. Yang kedua, apakah akan terjadi jika pabrik menggunakan 2 shift ya atau 3 shift. Nah, ini saya praktekkan juga pada saat saya memegang manajer koperasi ya. Sekarang saya memegang manajer koperasi, saya terapkan itu. Bagaimana ketika kita melakukan simulasi penjualan. Nah, ketika saya ada target penjualan 100, keuntungan 100 juta. Sehingga kita harus
proyeksikan menjadi berapa kali per bulan. Nah, setelah itu juga butuh berapa karyawan. Satu. Kedua, model simulasi berikutnya ketika saya menentukan tarif suatu pekerjaan di lembur atau tidak. Nah, ketika kita ada pekerjaan penjualan pesanan 20 juta senilai omset 20 juta, keuntungan adalah 10%, berarti 2 juta. Nah, ketika kita mempekerjakan orang untuk lembur, membutuhkan dana lembur kurang dari 2 juta, berarti bagus, katakanlah 500, kemudian ditambah biaya lain-lain 200 jadi 700, sehingga kita masih punya keuntungan 1.300. Jangan sampai nanti kita menentukan suatu metode tanpa kita simulasikan, hasilnya justru malah menjadi rugi. Contohnya, kapan kita harus menetapkan lembur? Yaitu tadi ketika omset berada di atas berapa? Berarti di atas 5 juta. Nah, di atas 7 juta kalau dengan biaya lain-lain. Nah, itu baru impas. Berarti kalau 10 juta bolehlah dilembur. Kalau 20 juta apalagi. Nah, itu untuk model simulasi. Jadi teman-teman biar nanti tahu bagaimana peramalan, bagaimana analisis untuk kedepannya, biar tidak ada kerugian, karena gaji manajer itu besar. Jangan sampai dengan gaji besar itu tidak merepresentasikan apa yang menjadi kompetensi kita. Oke, selanjutnya peramalan ketersediaan SDM. Untuk menentukan peramalan ketersediaan SDM, ya, bagaimana perusahaan dapat menjamin karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan serta menentukan dari sumber mana tenaga kerja itu diperoleh. Maka diperlukan memang tadi peramalan ketersediaan SDM. Melalui itu kita akan bisa membantu bagaimana dari sumber-sumber mana saja yang kira-kira kita perlu dibutuhkan untuk peramalan ini. Kalau dalam buku ada contoh tabel matrik transisi, ya, di mana kita lihat ada beberapa posisi di situ yang menggambarkan bahwa nanti pada saat tertentu kita akan kehilangan katakanlah manajer produksi. Nah, kemudian pada saat kapan kita kehilangan asisten manajer, itu dilihat dari beberapa kriteria, ya itu tadi. Kemudian nanti setelah itu kita akan lebih mengetahui hal-hal atau yang apa saja yang perlu kita lakukan. Kemudian untuk peramalan kekurangan SDM, kita bisa menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah perekrutan secara kreatif. Nah, yang dimaksud dengan perekrutan secara kreatif seperti apa? Coba Era Safira. Era Safira ada? Ada Pak, hadir Pak. Ya, apa coba? Rekrutan secara kreatif ya Pak. Ya. Menurut Mondi, kondisi kekurangan personel seringkali diindikasikan bahwa perusahaan perlu menerapkan pendekatan baru menarik karyawan. Artinya perusahaan mungkin perlu merekrut calon karyawan dari wilayah geografi yang berbeda dari sebelumnya, atau perusahaan perlu mengeksplorasi metode perekrutan baru, atau perusahaan mencari tipe calon karyawan yang berbeda. Ya, jadi kalau perekrutan secara kreatif, bagaimana kita merekrut karyawan bisa dari perbedaan geografi, ya, dari yang sebelumnya, atau dengan metode perekrutan yang baru. Kalau dulu hanya konvensional, sekarang mungkin dengan menggunakan katakanlah
internet, elektronik, atau mungkin mencari tipe calon karyawan yang baru. Contohnya dulu belum ada banyak yang menguasai tentang web developer atau programmer. Nah, sekarang kita rekrut itu untuk apa? Karena ke depan perusahaan di samping katakanlah perusahaan retail mamanya, di samping dia akan penjualan offline, dia juga akan mendorong untuk penjualan online atau online shopnya. Nah, itu salah satu beberapa perekrutan cara-cara perekrutan yang kreatif. Kemudian kalau yang dua, peramalan kurang SDM juga bisa dengan pemberian kompensasi. Maksudnya seperti apa? Tadi yang sudah Fitria ya, Fitria. Tadi siapa ya? Kenapa? Oh, ya, oke. Selanjutnya Dinar, coba Dinar ada. Dinar, pemberian kompensasi maksudnya seperti apa? Oh, iya Pak. Nah, pemberian kompensasi ya Pak. Ya. Perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan karyawan dalam situasi permintaan tenaga kerja yang tinggi mungkin perlu bergantung pada pemberian intensif kompensasi. Pemberian hadiah adalah salah satu metode yang paling jelas, namun metode ini akan memicu perang hadiah, sehingga pada akhirnya perusahaan tidak dapat bertahan dalam jangka lama. Untuk itu dibutuhkan bentuk penghargaan yang lebih cerdas agar dapat menarik calon karyawan ke perusahaan. Ya, betul. Program pemberian kompensasi bisa kita lihat praktek-prakteknya pada banyak di perusahaan perbankan, ya. Perusahaan perbankan yang dia merekrut SDM dari marketing, itu biasanya istilahnya bajakan ya, dari Bank X dia terkenal seorang marketer yang handal, sehingga dia akan diiming-imingi pemberian kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan Bank Y yang dia ada. Nah, sehingga dia akan loyal atau dia akan pindah ke perusahaan sampai dengan seperti itu, sehingga terkenal menjadi kutu loncat. Atau bahkan dampaknya nanti apa? Ketika terjadi seperti itu, akhirnya jor-joran dan akhirnya perusahaan yang akan menanggung kerugian. Jadi kompensasi itu merupakan ya bagaimana memberikan insentif lah, bukan hanya dari hadiah, mungkin juga dari fleksibilitas jam kerjanya, kemudian di dalam lingkungan pekerjaan ada fasilitas-fasilitas yang menunjang satu kompensasi, seperti ada pusat penitipan anak, perawatan anak. Nah, itu juga satu pemberian kompensasi. Oke, yang selanjutnya adalah program pelatihan. Maksudnya apa program pelatihan? Coba Kiki Febriani. Program pelatihan, ya Pak. Program pelatihan khusus mungkin diperlukan untuk menyiapkan individu-individu yang sebelumnya pernah bekerja untuk mengisi posisi tertentu di perusahaan. Pendidikan Pendidikan remedial dan pelatihan keterampilan adalah dua tipe program yang dapat membantu menarik individu masuk ke dalam perusahaan tertentu. Contoh, perusahaan kecil yang ingin mengembangkan pasarnya mengangkat orang-orang dengan kualifikasi rendah untuk menjadi tenaga kerja penjualnya melalui pelatihan dasar tenaga penjual. Ya, jadi ketika kita menarik karyawan dengan cara program pelatihan, ya itu karyawan yang mempunyai keahlian terbatas, kemudian kita kasih pelatihan, harapannya apa? Harapannya adalah dia tidak akan menuntut gaji yang besar. Nah, di samping itu juga sama, beberapa praktek di perbankan juga sama. Tahun 2000-an itu banyak praktek-praktek perbankan yang mengangkat karyawannya bukan dari jurusan ekonomi yang linear dengan tugasnya, tetapi dari
karyawan-karyawan yang berasal dari lulusan eksak. Nah, harapannya apa? Harapannya mereka akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan lulusan ekonomi dari perusahaan, sehingga dia merasa bukan bidangnya, hingga dibayar berapapun maulah ya. Sedangkan kalau dengan lulusan yang sama nanti harus mestinya mintanya gajinya sudah tinggi karena merasa dia sudah kompeten. Padahal di pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti teller, seperti marketing, itu hanya tinggal dikasih pelatihan saja, mungkin 1 bulan 2 bulan, dibandingkan dengan perbedaan gaji itu bisa signifikan. Sehingga kemarin sempat tren ya, anak-anak eksak banyak yang kerja di perbankan ya. Oke, bagus. Itu tadi Kiki ya. Selanjutnya untuk penyesuaian standar seleksi, saya minta coba Tiara ada? Ada, Pak. Ya, coba Tiara Stefani. Yang standar seleksi ya, Pak? Ya, penyesuaian standar seleksi. Penyesuaian standar seleksi, pendekatan lain untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja adalah penurunan standar pekerjaan. Kriteria seleksi yang digunakan untuk memilih karyawan tertentu mungkin harus untuk menjamin bahwa jumlah orang telah cukup tersedia untuk mengisi jabatan. Daripada menunggu seseorang harus berpengalaman luas lebih dahulu, lebih baik perusahaan mengangkat tenaga kerja yang telah berpengalaman dan melatihnya mengerjakan pekerjaan. Di samping itu, ada beberapa strategi lain untuk mengatasi kekurangan pasokan tenaga kerja, seperti kerja lembur, pekerja sementara, outsourcing, mengurangi perputaran karyawan, dan inovasi teknologi. Ya. Itu, Pak. Ya, jadi penyesuaian standar seleksi itu akan kita lihat bagaimana kondisi dari internal. Katakanlah ada satu posisi jabatan manajer promosi pensiun. Nah, kita lihat dari staf divisi promosi itu apakah ada yang memenuhi syarat. Ketika tidak ada, ya sudah, kita buka open aja dari luar yang sudah siap pakai, daripada harus dari dalam. Padahal secara teknis, kemampuan dan juga kompetensinya tidak mendukung. Kita harus melatih. Nanti akhirnya adalah organisasi manajemen organisasi tersebut tidak jalan. Sehingga ya lebih baik menyesuaikan standar seleksinya saja yang sudah berpengalaman ya. Oke, bagus. Itu tadi untuk penjelasan tentang tindakan yang mungkin dilakukan apabila perusahaan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Nah, selanjutnya untuk peramalan ketika surplus SDM, nah, kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah. Seandainya teman-teman memimpin satu perusahaan, kemudian melihat bahwa wah, ini sudah tidak ideal. Sebagai contoh umpamanya, satu universitas adalah core bisnisnya adalah pembelajaran, sehingga perbandingan antara staf administrasi dengan fungsional dosen itu adalah 2:1, 2 untuk dosen dan 1 orang karyawan. Sehingga ketika ada 1000 dosen berarti hanya dibutuhkan 500 karyawan. Seandainya itu sudah 1000 dosen kemudian karyawannya ada 1000, berarti harus ada penyesuaian karena itu kita sudah surplus untuk SDM administrasinya. Nah, seperti itu. Langkah-langkahnya apa? Ya bisa dengan pengangkatan karyawan terbatas. Jadi bahkan bisa jadi tidak ada pengangkatan karyawan selama beberapa tahun. Katakanlah diprediksi kita punya staf 1000, kita mau menuju ke 500, ya kalau 1 tahun terdapat pensiun 100
orang, sehingga selama 5 tahun kita tidak akan merekrut karyawan baru ya. Terus kedua, bisa juga dengan cara mengurangi jam kerja. Mengurangi jam kerja dilakukan ketika perusahaan kita berbasis dengan mekanisme pembayaran jam kerja, sehingga kita tidak akan mengalami kerugian. Jumlah tenaga kerjanya banyak, tetapi jam kerjanya dikurangi, sehingga biaya tenaga kerja yang terjadi tetap seperti kondisi ideal. Tidak hanya cuman berbasis jumlah, tetapi jam kerja. Jika kita efisienkan dari jam kerjanya. Nah, itu yang kedua. Cara yang ketiga, ketika kita surplus, kita mengajukan program pensiun dini. Seperti tadi contoh, ketika kita meramalkan untuk kondisi ideal adalah 5 tahun ke depan, karena 500 orang selama 1 tahun, tahun ketiga, tahun keempat itu akan berkurang 100. Sehingga coba kita analisis, kalau itu sebetulnya yang pensiun tahun kedua sampai kelima itu sudah bisa pensiun sekarang. Ya, sudah bisa pensiun di tahun ini dengan program pensiun dini. Hitung-hitungan matematikanya seperti apa? Pemodelannya ya kita hitung pengeluaran apabila kita mempekerjakan mereka sampai dengan tahun ke-5. Taruhlah kita membutuhkan 5 miliar dana. Nah, kemudian ketika kita mengadakan pensiun dini, dengan konsekuensi kita katakanlah harus membayar pesangon umpamanya. Kalau membayar pesangon, kita butuh katakanlah 2 miliar untuk program pensiun dini. Nah, 2 miliar ini dibandingkan dengan 5 miliar otomatis lebih efisien 2 miliar. Sehingga ya nggak masalah kita kasih program pensiun dini, tetapi di tahun ketiga kita sudah tidak mengeluarkan dana untuk membayar gaji mereka karena sudah pensiun ya. Di tahun ke-2 sudah tidak ada, tapi hitung-hitungannya kita akan impas karena kita mengeluarkan 2 miliar dari 5 miliar yang kita harus belanjakan. Jadi kita surplus berapa? 3 miliar. Nah, itu juga salah satu peramalan kalau kita surplus SDM. Kemudian kalau yang keempat, nah ini lebih lagi ya, kita kalau memang perusahaannya kita adalah perusahaan yang private, swasta, ya apa boleh buat, kita menggunakan metode yang keempat, yaitu perampingan atau downsizing. Ya, diantaranya bisa mengganti tenaga kerja dengan teknologi. Contoh, karena sekarang sudah banyak dengan digital marketing. Nah, oleh karena itu karyawan yang tadinya offline, door to door, sekarang diberhentikan saja. Kita ganti dari karyawan yang tadinya offline, door to door, katakanlah kita butuh 50 ya, sales, kemudian kita rekrut aja paling atau kita pertahankan cuma tinggal 10. Yang 40 kita berhentikan, yang 10 kita ganti mereka dengan digital marketing. Kita training dengan promosi digital yang hasilnya akan lebih efektif karena perubahan teknologi. Kemudian merger atau akuisisi, ya, karena ada 2 perusahaan yang bersatu di bagian yang sama. Contohnya katakanlah ketika perusahaan bersatu, ada bagian keuangan perusahaan X, bagian keuangan perusahaan Y. Mereka bergabung 10 digabung menjadi 1, jadi 20. Apa iya mengurusi satu perusahaan harus butuh 20 orang? Ketika dianalisis kok hanya butuh 15, berarti yang 5 harus dirampingkan. Kemudian yang ketiga, ketika pindah lokasi. Ketika pindah lokasi, jelas kita harus
mengadakan perampingan. Contoh ketika kita buka pabrik di Papua, kemudian ketika kita melihat bahwa di sana produktivitasnya rendah, ongkos SDM mahal, kita kepingin pindah aja ke Jawa, ya sudah, otomatis yang pekerja yang di sana akan kita rampingkan, kemudian kita akan mengangkat yang lebih produktif, otomatis pekerjaannya juga lebih sedikit di Jawa. Nah, itu untuk kondisi ketika kita mendapatkan surplus dari SDM. Jadi langkah-langkah yang bisa kita siasati untuk itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke kegiatan belajar 2. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Siapa sebut nama? Dwi Oktaviana, Pak. Ya, boleh Dwi, silakan. Dari 4 metode tersebut, yang paling efektif digunakan untuk perusahaan itu yang mana ya, Pak? Dari 4 metode ini, yang paling tepat digunakan oleh perusahaan. Iya. Itu yang mana? Ya, jadi kalau metode ini digunakan, yang paling tepat mana? Jawabannya adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan dari perusahaan tersebut. Tadi telah saya sampaikan, ketika kondisi pengangkatan karyawan terbatas, ketika memang sudah surplus, ya otomatis harus pada saat semua perusahaan mempunyai surplus SDM, itu pasti harus kalau metode yang pertama. Karena kondisinya memang sudah tidak mungkin lagi kita mengangkat, itu saja sudah kelebihan, itu wajib. Kemudian yang kedua, mengurangi jam kerja, ya jelas, karena hal itu dilihat untuk mengurangi kos tenaga kerja apabila memang itu berbasis dengan jam kerja. Kalau tidak berbasis jam kerja, otomatis lebih baik yaitu tadi downsizing, ya kan? Downsizing itu dilakukan ketika memang sudah tidak bisa. Ini saya juga tidak berbasis jam kerja, Pak Cipto. Jadi gimana kalau nggak kayak gitu, kita tetap inefisiensi. Nah, kalau bisa seperti itu berarti ya kita lemparkan, atau mau ada program pensiun dini, atau mau ada perampingan, ya PHK kayak sekarang di era wabah. Nah, kan banyak sekali perusahaan mem-PHK karyawannya kan. Nah, karena perusahaan tidak operasional, dia tenaga gaji, upah tenaga kerja harus dibayarkan, ya nggak mau dong. Nah, dia nggak ada omset tapi harus bayarin, sehingga solusinya ya sudah dengan terpaksa di PHK. Karena pensiun dini mungkin tidak ada mekanismenya di dia. Karena kalau pensiun dini harus ada syarat ketentuan berlaku. Katakanlah sudah 20 tahun mengabdi. Karena sebenarnya pensiun dini itu adalah sebagai penghargaan, karena dia sudah sekian tahun bekerja. Tetapi kalau di swasta mungkin juga nggak ada istilah pensiun dini, tergantung dari kontraknya. Kontrak kinerjanya adalah tahunan, ya sudah berarti nggak ada pensiun dini. Nah, termasuk metode outsourcing itu juga salah satunya adalah itu akhirnya membebankan perusahaan, tidak ada beban untuk tanggungan pensiun. Jadi bukan karena dia hanya kontrak 1 tahun tidak memenuhi asas-asas pekerja tetap, ya seperti itu. Jadi metode ini digunakan ketika kita lihat analisis situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut, ya. Oke, gitu, Dwi. Tadi Pak, sebentar. Boleh. 4 metode itu bisa digunakan bersamaan. Maksudnya misal metode nomor 2 sama nomor 3 itu dilakukan bersamaan gitu, Pak. Bisa sekali. Makanya itu tadi. Nggak cuma satu gitu ya, Pak. Iya, lah makanya tadi kan kalau kita katakanlah pengangkatan karyawan terbatas,
Kalau kita memang sudah surplus kan itu harus wajib tidak mengangkat lagi, udah dipakai. Kemudian setelah itu, kita juga kalau dipertahankan kayak gini, kita kos tenaga kerjanya jadi membengkak Pak, namanya. Berarti kan gimana? Ya sudah, kita tawarkan pensiun dini. Nah, kan ada program pensiun dini. Dari 500 yang ideal, kita 1000, kita program tidak menerima sudah, ya. Kemudian program kedua pensiun dini hanya 100. Katakanlah yang mengajukan masih ada 400 kan. Nah 400 itu bisa kita tawarkan lagi menggunakan ini, karena metode mengurangi jam kerja katakanlah udah nggak bisa karena tipikal ininya beda, sehingga pensiun dini sudah mengurangi 100 jadi kurang 400 coba kita mengadakan perampingan. Nah, perampingan gimana, lihat, oh ya sudah 400 ini kalau nggak mau pensiun ya sudah kita akan PHK, karena saya ingin bahwa tahun ini kita harus ideal. Nah seperti itu. Tapi kalau instansi pemerintah biasanya enggak, biasanya kalau sudah kebanyakan ya tidak ideal. Nah, lebih banyak ininya daripada. Nah itu perlu adanya langkah-langkah downsizing dan bisa digunakan secara bersama-sama tergantung analisis lingkungannya, ya begitu? Iya Pak, terima kasih. Siapa lagi mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak. Siapa? Dianti Pak. Dianti, boleh. Apa Di? Apakah pertimbangan pajak cukup mempengaruhi keputusan untuk merger dan akuisisi dalam proses downsizing Pak? Ya, bagus sekali. Pertanyaan itu memang salah satu faktor yang menjadi dasar merger dan akuisisi. Yang jelas memang satu, kesehatan dari organisasi itu, kesehatan secara finansial dan juga secara situasi kondisi lingkungan organisasi. Salah satu indikator kesehatan keuangan adalah yaitu kemampuan bayar dan juga kemampuan untuk pajak. Ketika kita punya 2 perusahaan, otomatis ada 2 laporan pajak, ya kan? Memberatkan, padahal omset turun. Nah, sehingga ya harus di merger aja nih, biar efisien. Nanti pengeluaran pajaknya jadi 1, enggak 2, kan? Karena ada aturan-aturan pajak yang hanya katakanlah melihat otomatis namanya itu tadi hanya dari pajak badan saja namanya, kan itu masalah dia omsetnya mau berapa kan tetap saja pajaknya sama. Nah yang seperti itu menjadi dasar pertimbangan. Yang kedua, melihat juga ketika memang sudah tidak relevan dengan perkembangan dari lingkungan. Contoh ketika mergernya kemarin asuransi ya namanya, dari asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, ya kan, itu di merger menjadi BPJS. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya biar ada subsidi silang. Kemungkinan di asuransi tenaga kerja itu akan sedikit memperoleh mendapatkan resiko dibandingkan dengan asuransi kesehatan. Nah, sehingga BPJS kalau mau dilihat itu yang paling defisit adalah di asuransi kesehatan. Nah, harapannya sebetulnya ketika di holding itu akan ada subsidi silang. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sehingga kemampuan perusahaan menjadi sehat. Yang tadinya kemampuan asuransi kesehatan itu zona merah, kurang sehat, tidak sehat, bahkan ketika di merger dia akan ada subsidi silang dari asuransi tenaga kerja mungkin yang resikonya lebih kecil. Nah, itu seperti itu. Ya bagus, itu memang salah satu dasar untuk merger juga. Terima kasih. Ya Pak. Ada lagi selain Dianti? Oke, kalau tidak ada kita coba lanjutkan ya untuk rekrutmen ya.
Rekrutmen adalah proses untuk menemukan, menarik, dan mengidentifikasi pool calon karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk mengisi angkatan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Ini menurut Bowen dan Harvey. Nah, proses menarik individu-individu untuk bersedia melamar jabatan yang sedang lowong pada organisasi dalam batas waktu tertentu dalam jumlah yang cukup dengan kualifikasi yang memadai, itu yang dinamakan rekrutmen. Bagaimana kita merekrut, kita menarik mereka supaya bisa masuk. Nah, selanjutnya kita akan lihat coba beberapa area rekrutmen. Ada 3 aspek area rekrutmen. Ya. Di antaranya di situ ada kebijakan personalia. Ya. Di mana kebijakan personalia bersangkutan tentang bagaimana dia akan menjalankan manajemen SDM-nya, termasuk bagaimana dia mengisi lowongan pekerjaannya. Nah, ini makanya ada karakteristik lowongan seperti apa? Apakah merekrut karyawan yang sudah ada di dalam atau memenuhi tingkat pasar karyawan atau menekan pada keamanan pekerja, pemberdayaan dan karyawan, dan juga citra organisasi. Nah, itu harus dilihat. Kalau merekrut internal, karena memang dia sudah mempunyai standar kualifikasi yang masuk. Kalau eksternal, yaitu tadi ketika kita butuh manajer promosi, sedangkan di divisi promosi tidak ada staf yang memenuhi syarat, ya kita lempar ke eksternal. Kalau internal masih ada, bisa digunakan untuk sebagai promosi, ya, promosi jabatan. Kemudian yang tadi bisa strategi mengungguli tingkat upah pasar, ya. Jadi kalau gajinya di perusahaan X 1 juta, kita melebihi di atasnya. Nah, ini biar apa? Menarik. Dengan posisi yang sama, kemudian mereka akan lebih tertarik dengan perusahaan kita karena gajinya di atas. Kemudian bisa juga dengan satu metode kebijakan sewaktu-waktu, sewaktu-waktu bisa diberhentikan, atau bahkan malah justru metode memberikan kenyamanan, perlindungan. Nah, itu nanti juga akan satu metode. Oh, kamu di mana? Aku di perusahaan X. Loh, kamu gimana? Oh, enggak, kalau kita kalau mau dipecat harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nah, dia ada perlindungan. Kalau tempat saya enggak tuh. Kalau udah enggak tutup target, ya sudah, pecat aja. Nah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi faktor penarik, ya, karakteristik lowongan. Kemudian juga citra. Nah, citra juga merupakan karakteristik lowongan bagaimana menarik calon pegawai kita. Contoh, ketika ada lowongan perusahaan X, katakanlah koperasi dengan Pertamina, ya pasti ke Pertamina, atau koperasi dengan perusahaan CPNS namanya, atau mungkin pelayan toko dengan CPNS. Ya itu kan citranya udah beda. Ya, sehingga ya ini akan menarik orang-orang untuk bisa masuk. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sumber rekrutmennya, juga kita akan tahu karakteristik pelamarnya. Contoh sumber perekrutan kalau dari internal, ya kita hanya meluncurkan bagaimana promosi, bagaimana rekomendasi dan sebagainya. Ya, karena internal. Kalau sumbernya eksternal, ya kita bisa dari referral. Referral itu adalah lamaran yang masuk ke perusahaan tanpa kita mengadakan open recruitment. Jadi kayak saya dulu waktu pertama lulus kuliah, ya sama, saya langsung bikin 20 lamaran pekerjaan. Saya layangkan ke mana saja yang sebetulnya tidak mengadakan rekrutmen, ke Unsud, ke kemana. Benar tidak mengadakan rekrutmen, tapi saya mencoba memasukkan harapannya nanti akan dipanggil ketika
perusahaan itu membutuhkan posisi yang sama dengan keahlian kita. Yang kedua, sini bisa juga dengan iklan surat kabar ya. Nah, ini juga untuk apa? Untuk akses, karena dengan disiarkan di surat kabar, kita akan merasa bahwa oh iya, ini nanti yang mendaftar akan lebih banyak dan akan lebih berkualitas. Kita akan lebih enak untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian juga bisa dengan perekrutan elektronik, menggunakan website, kemudian link ya, link Google Doc dan sebagainya. Itu juga akan memberikan akses yang lebih luas lagi dibandingkan yang hanya dari surat kabar, ya kan? Kemudian juga bisa dari kantor pemerintah. Contohnya, katakanlah ada balai latihan kerja, kemudian juga ada mungkin kayak sekarang yang ada itu kartu prakerja. Nah, itu nanti kan ada pelatihannya tuh. Nah, itu juga bisa menjadi rujukan dari kantor pemerintah. Kemudian juga bisa dari kantor-kantor penempatan tenaga kerja swasta seperti BLK, LPK, nah, lembaga kursus. Nah, itu juga bisa menjadi rujukan sumber rekrutmen ya. Kemudian juga bisa dari universitas. Contoh, salah satu perusahaan menginginkan manajer promosi. Nah, mereka mengirimkan surat kepada universitas terbuka untuk meminta alumninya dengan kriteria IPK sekian, keahlian ini untuk menjadi masuk diseleksi menjadi rekrutmen calon pegawainya dia. Itu juga bisa untuk cara-cara. Kemudian juga perlu adanya setelah kena ada pilihan jabatan juga harus dievaluasi kualitas sumber perekrutannya. Ya, itu dari yang tadi mungkin dari universitas, lokal, referral, iklan surat kabar, kemudian iklan online, perusahaan pencari itu nanti diseleksi mana yang paling baik kualitasnya. Jadi bukan jumlahnya. Kalau contoh di tabel 52 itu ada katakanlah universitas lokal 200 yang daftar ya, terus kemudian yang tawaran interview diterima 175, rasio hasil 87 karena yang diterima 100. Nah, ini nanti akan kelihatan mana yang paling efektif ya, dilihat dari biaya, dari yang lain-lain. Nah, yang paling murah dan paling efektif ini kelihatan di situ. Terus ada analisisnya ya. Kemudian untuk alternatif rekrutmen ya. Alternatif rekrutmen ada outsourcing, ada tenaga kerja temporer, ada kerja lembur dan leasing karyawan. Kalau outsourcing itu adalah proses mengupah penyedia tenaga kerja eksternal untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara internal. Nah, supaya untuk menghindari kesulitan dari perusahaan mengatur atau memanage. Contoh, ketika kita core bisnisnya adalah layanan pendidikan, tapi kita butuh pekerjaan cleaning service. Kalau kita mengadakan sendiri, nanti akan repot karena harus mentraining, kemudian ada tambah lagi jabatan, sehingga malah cost-nya akan semakin besar. Hingga kita outsourcingkan saja, karena nanti kalau ada tenaga kerja yang tidak sesuai, kita tinggal ini aja kepada perusahaan outsourcingnya, kita ada komplain kemudian diganti. Atau bisa juga dengan tenaga kerja temporer. Ini saya laksanakan ketika menjadi manajer koperasi.
ketika ada permintaan lembur ataupun juga penjualan yang banyak, saya ambil dari mahasiswa magang. Ya, jadi tenaga kerja temporer itu saya optimalkan dalam manajer koperasi. Kemudian ketika saya di usaha saya di wedding organizer, saya karyawan tetapnya paling hanya 2-3, tetapi justru tenaga kerja temporernya itu banyak. Teman-teman mahasiswa biasanya bantu untuk di IO-nya. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau kerja lembur memang diperlukan ya bagi itu tadi, kalau memang ini ada omset penjualan yang itu karyawan yang kita dapat punya juga tidak bisa cover, ya kita rekrut karyawan untuk lembur. Nah, ini. Kemudian bisa leasing karyawan. Ya, leasing karyawan juga ini bisa sekali. Bagaimana biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang mengadakan jasanya untuk melisingkan karyawan. Nanti katakanlah ada yang model karyawan tembak lah, tetapi dia disiapkan dari satu perusahaan, nanti bagi hasil. Nah, seperti itu juga bisa. Ini untuk alternatif rekrutmen. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjut ke B3, pelatihan dan pengembangan karyawan. Silakan kalau ada pertanyaan. Lina Pak mau bertanya. Siapa? Ada Pak, Tiara Pak. Bentar, sebelumnya Tiara siapa tadi? Lina Pak. Lina Ratnawati, boleh Lin? Ya. Apa kelebihan dan kekurangan rekrutmen internal dan eksternal? Kelebihan Lalu, boleh. Iya. Lalu bagaimana cara perusahaan mencapai rekrutmen yang efektif apabila di dalam rekrutmen terdapat kendala? Oke, jadi yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan rekrutmen internal dan eksternal. Ya tadi sudah saya jelaskan, kalau kelebihan internal otomatis kita sudah tahu track recordnya, ya kan, pengayaan pekerjaannya dia, perilaku, attitude-nya, kompetensinya. Nah, itu udah tahu kalau dari internal. Tapi apakah dia mencapai kriteria ideal seorang manajer yang sedang dicari? Kalau enggak bisa, ya otomatis harus dari luar. Tapi kalau bisa itu lebih bagus. Keunggulannya kita sudah tahu track record dan juga kinerjanya. Nah, kemudian kekurangannya biasanya karena kita tidak menjalankan fungsi manajemen SDM yang sesungguhnya, kadang pada saat tertentu kita tidak membuat satu peta jabatan. Ya, peta jabatan itu diperlukan ketika seseorang itu, ketika ini manajer promosi mau 2 tahun, 3 tahun lagi pensiun, harusnya dia sudah ada melalui sudah ada pembibitan. Nah, kita kadang suka lupa tidak mengadakan satu pembibitan untuk katakanlah dipersiapkan promosi menggantikan manajer promosi itu. Nah, itu kelemahannya ketika kita dari internal. Kadang kalau kita belum bisa clear dengan manajemen SDM yang kita punya, akan mendapatkan salah satu waktu tertentu kita akan kesulitan untuk mengangkat personal untuk menjadi salah satu posisi atau promosi. Atau dia kadang bisa juga memaksakan. Ada yang memaksakan secara syarat mungkin belum, tapi dipaksakan. Nah, biasanya nanti ya untung-untungan juga kalau orangnya itu mau belajar terus ulet, biasanya bisa menyesuaikan. Tapi kalau memang orangnya memang tidak suka belajar, terus kemudian tidak kompeten di bidang itu, ya biasanya organisasi akan menanggung. Dengan apa? Ya kerugiannya dia
tidak optimal. Yang harusnya katakanlah manajer produksi kalau sesuai dengan kompetensi selama 1 bulan dia menghasilkan 1 ton. Nah, karena kita mengangkat tidak sesuai dengan kualifikasi dan dia tidak bisa mau belajar, mau meningkatkan kompetensi, dikasih pelatihan juga tetap sama saja, sehingga produksinya tidak jadi 1 ton, cuman setengah ton gitu ya. Jadi itu untuk kelemahan dan kelebihan di internal. Kalau eksternal, kelemahannya apa? Ya kelemahannya biasanya kita harus mengeluarkan biaya, yaitu apa? Biaya proses seleksi. Kalau di internal kan tidak perlu, karena hanya kasih pengumuman aja, seleksinya juga biasa. Tapi kalau yang eksternal butuh diseleksi dengan metode-metode yang karena kita tidak tahu, sehingga tulisnya dari mulai tes tulis, kemudian wawancara, kemudian mungkin group discussion dan sebagainya. Itu kekurangannya. Kelebihannya kalau dari eksternal biasanya apa? Ilmunya up to date. Terus semangatnya biasanya bagus. Kemudian kompetensinya biasanya sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau yang melalui promosi biasanya kan karena mereka senior, ya kelemahannya juga kadang kalau dia tidak mau belajar, ya kurang menguasai teknologi. Nah, mungkin itu plus minus dari eksternal dengan internal. Kemudian yang satunya lagi apa ya, Lin? Cara perusahaan mencapai rekrutmen yang efektif apabila di dalam rekrutmen tersebut terdapat kendala, Pak. Ya kalau kita sudah mengidentifikasi kendalanya, otomatis ketemu cara yang paling efektif, ya. Sehingga kendala itu yang memang harus diidentifikasi. Nah, contohnya itu tadi, memang sudah punya kendala bahwa SDM di internal tidak ada, tapi dipaksakan. Akhirnya kan rekrutmennya tidak efektif, ya kan? Atau kita sudah menentukan untuk dari eksternal, nah mengeluarkan biaya sekian, padahal dari internal saja sebetulnya mampu kalau hanya SDM seperti itu, hanya karena kita kepingin dari eksternal gitu, tanpa melihat analisis kondisi kita, akhirnya ada pemborosan di situ, atau mungkin juga ada maksud-maksud lain. Nah, itu juga harus dilihat. Kendala-kendala itu harus diidentifikasi, sehingga dari kendala itu kita akan bisa menentukan pola mana yang paling tepat untuk melaksanakan rekrutmen. Ya, kalau kita nggak punya biaya, ya pakai referral aja. Referral kan kita nggak perlu harus bayar iklan, kemudian nanti bayar tes rekrutmen, wawancara dan sebagainya. Nah, kalau referral ya udah tinggal mana dari 10 kita seleksi bagian SDM aja, sudah manajer ini oh ya ini ketemu 2, ya udah panggil aja wawancara 2. Nah, efisien biaya. Ya, jadi metode itu harus dilihat kemampuan dan juga kondisi dari perusahaannya. Ya, gitu ya, Lina. Iya, Pak, makasih. Oke, sip. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, dari siapa? Tiara dulu, Pak. Nanti habis itu lagi, Pak. Ya, boleh, Tiara. Mau berkata di alternatif untuk perekrutan itu diantaranya ada tenaga kerja temporer. Itu kenapa perusahaan menggunakan tenaga kerja temporer, Pak? Dalam artian kan tadi ada perampingan. Kenapa perusahaan menggunakan tenaga kerja temporer dan apa kelebihan serta kekurangan tenaga kerja temporer tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, tolong dibedakan antara kondisi tadi ketika perampingan itu kan kondisi kita surplus SDM. Nah, kita topiknya adalah rekrutmen. Rekrutmen itu adalah kondisi kekurangan SDM.
ya. Jadi ini topik yang beda, jangan dicampur ya. Kalau tadi teknik-teknik yang downsizing, kemudian ada pensiun dini, itu pada kondisi kita kelebihan SDM ya. Jadi menggunakan metode-metode itu untuk mengurangi SDM, mengurangi beban perusahaan. Nah, kalau yang sekarang topik kita adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah apa? Untuk mengisi kita kekurangan tenaga kerja. Nah, alternatif rekrutmennya bisa dari internal, bisa dari eksternal, ya kan? Kalau dari internal itu tadi bisa dengan menggunakan promosi dan sebagainya. Kemudian kalau dari eksternal itu bisa kita merekrut menjadi karyawan. Kemudian bisa juga hanya outsourcing, berarti bukan karyawan kita hanya mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan outsourcing. Kemudian tenaga kerja temporer, yaitu ketika kita membutuhkan dalam jangka pendek, ya dalam jangka pendek tidak kontinu, sehingga kita hanya butuh tenaga yang paruh waktu aja. Kalau umpamanya ini kita suatu perusahaan, kita tahu nih kalau lagi musim lebaran itu kita keteteran, umpamanya perusahaan parcel. Nah, kita keteteran. Tapi kalau setelah lebaran biasa lagi, gitu loh. Sampai mungkin nanti di tahun baru Natal itu baru banyak lagi. Nah, nanti setelah itu juga biasa lagi. Sehingga apa? Daripada kita mengangkat tenaga kerja pada saat kita puncak, katakanlah itu waktu mau lebaran, itu kita ngerekrut tenaga kerja. Nah, nanti kalau sudah habis lebaran sampai dengan tahun baru tidak efektif. Sehingga pola tenaga kerja temporer atau paruh waktu itu, atau kata lainnya itu yang kita tempuh ya. Atau kerja lembur. Nah, pekerjaannya kan sama, tinggal jamnya saja yang ditambah, ya kan? Nah, jamnya ditambah atau harinya yang harusnya Sabtu Minggu libur kita berangkatkan, ya. Itu alternatif rekrutmen. Atau leasing, ya leasing itu hampir sama dengan tenaga kerja temporer, tetapi kalau leasing itu dia memang satu perusahaan yang menyiapkan karyawan-karyawannya untuk bisa dipergunakan. Jadi dia punya, katakanlah perusahaan, kalau di sini ada itu startup yang bagus dari Kopkun, tukang ID. Nah, jadi ada nanti dia merekrut dari tukang cat, tukang banyak tukang desain, tukang apa saja ya, tukang. Nah, nanti cleaning service juga ada di situ, tukang bersih-bersih gitu. Nah, nanti kita order online ke dia. Nah, otomatis karyawannya datang kan ke situ mengerjakan go clean namanya, go clean. Nah, nanti dia dapat bayaran ya seperti leasing kan. Nanti berapa persen masuk perusahaan, nanti sekian persen masuk ke karyawan yang bersangkutan. Ya, jadi ini beda ya. Lina ya tadi ya. Yang tanya siapa tadi? Tiara ya. Jadi Tiara, konsep tadi yang downsizing itu adalah ketika surplus, kalau rekrutmen adalah ketika kita kekurangan ya. Oke. Kemudian katanya Lady mau Kenapa? Jadi seperti rekrutmen kerja. Iya, tenaga kerja temporer ya memang rekrutmen itu, alternatif rekrutmen. Itu ada kelemahannya nggak, Pak? Kalau tenaga kerja temporer? Ya ada. Kelemahannya biasanya kalau ke bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tertentu kita susah. Contoh,
kalau kita mau kerja temporer, katakanlah penjahit. Nah, kan kita harus punya kualifikasi. Paling tidak pekerjaan temporer itu dia sudah punya pengalaman menjahit, kan gitu. Nah, kalau mamanya pekerjaan-pekerjaan temporer yang biasanya yang tidak membutuhkan keahlian khusus lah, contohnya untuk angkat-angkat junjung, terus kemudian membantu kayak ngeset parcel, kayak gitulah untuk DO dan sebagainya. Kelemahannya tetap ada. Ya, biasanya kompetensi dari si tenaga kerja itu tidak bisa disamakan dengan tenaga kerja kita asli. Ya, tadi siapa ini? Baik Pak, terima kasih Pak. Siapa ini? Siapa? Lady Pak. Oh, Lady. Tadi Lady. Ya. Yes. Oke. Lady Pak. Terus selanjutnya? Iya Pak, saya Lady Pak. Ya, gimana Lid? Ya tadi kan di alternatif rekrutmen itu ada outsourcing ya Pak. Ya. Terus bagaimana perusahaan itu melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama, pekerjaan penunjang perusahaan dari pelaksanaan outsourcing itu Pak. Ya. Lalu apabila terdapat pelaksanaan outsourcing itu ada karyawan yang melanggar aturan kerja itu Pak, itu apa yang harus kita lakukan sebagai manajer atau dari perusahaan itu Pak? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Klasifikasi pekerjaan yang di outsourcingkan itu harus selesai dulu, ya, harus selesai dulu. Dalam artian apa? Kita akan menganalisis contoh nyata. Kalau di Unsud kita akan menentukan outsourcing, apa saja pekerjaan di outsourcing. Sementara yang bisa di outsourcing adalah cleaning service. Belajar dari pengalaman, dulu kita cleaning service menjadi pegawai Unsud itu sangat rumit sekali. Karena sebetulnya kita bidang usahanya bukan itu gitu loh. Kita adalah layanan pendidikan. Tapi ketika harus ngurusi itu cleaning service Unsud itu bisa sampai ratusan. Nah, ini akhirnya dengan mengangkat sendiri kita punya beban sekian, katakanlah butuh sekian ratus dikalikan gajinya, kemudian katakanlah ketemu ongkos tenaga kerja kalau kita tidak outsource ya, dihitung itu katakanlah 7 miliar. Nah, dari 7 miliar itu coba kita outsourcingkan, kita lelang. Nah, lelang dengan pagu 7. Akhirnya yang dapat berapa? Nah, karena lelang kan pasti akan ada penawaran yang terendah, dapat 6 atau 5 miliar. 5 miliar kita berarti efisien berapa? 2 miliar. Nah, itu biasanya dilihat efisiensi biaya dapat. Yang kedua apa? Kita tidak repot dengan pelatihan, kemudian monitor supervisinya dia, ya kan? Tidak butuh mandor. Nah, akhirnya itu semua dikerjakan oleh perusahaan outsourcing. Nah, kemudian kita seandainya ada penurunan kualitas itu ada di kontrak. Ya, ketika kontrak itu tidak sesuai, maka kita sebagai perusahaan yang mitra outsource itu kita akan bisa lapor kepada mandor atau CV bahwa personil X itu kinerjanya tidak baik. Nah, maka dia akan mengevaluasi, kalau memang betul akhirnya biasanya diganti. Nah, yang mengganti siapa? Ya perusahaan outsourcing. Kita nggak pusing karena kita sesuai dengan kontrak. Taunya beres, taunya ruangan bersih, taunya ini. Ketika tidak bersih ya kita komplain. Itu seperti itu ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin kita lanjut. Jangan sampai nanti tidak selesai. Ya, di pelatihan kita ada beberapa model ini ya. Kita lihat ada model proses pelatihan pengembangan. Bahwa sebetulnya pelatihan itu adalah merupakan satu kegiatan untuk
membuat perusahaan itu bisa berjalan dengan optimal. Analisis penelitian itu, pelatihan dan pengembangan itu sudah harus ada terlebih dahulu sebelum kita menentukan karyawan itu akan dilatih. Tahap awal adalah tahap analisis. Di sini kita harus melihat analisis kebutuhan organisasionalnya seperti apa. Ya, contohnya katakanlah ketika dianalisis dari melalui beberapa metode sumber data, namanya sumber data tertulis, permintaan untuk pelatihan, namanya, kemudian juga ada permintaan pindah jabatan, otomatis dia harus dikasih pelatihan, pembekalan. Kemudian ada beberapa mungkin karyawan yang keluar dari perusahaan, atau mungkin ada kecelakaan dari anggota pekerja kita sehingga dibutuhkan pengganti, atau dari hasil dari penilaian kinerja bahwa kinerja customer service kita kurang baik, kurang ramah, kurang responsif, sehingga dibutuhkan pelatihan pelayanan excellent, pelayanan prima. Nah, itu. Dan nanti metode-metodenya juga bermacam-macam. Metode untuk mendapatkan data analisis ini nanti bisa juga dengan wawancara individu, kemudian kuesioner juga bisa, testing juga bisa, observasi juga bisa. Dan didapatkan ini tadi analisis kebutuhan tugas dari organisasi, kemudian kita turunkan ke tugas, kemudian analisis kebutuhan karyawannya itu tadi kita coba dikaji dan dianalisis. Kemudian kalau sudah analisis organisasional sudah kita lihat, kemudian analisis kebutuhan tugasnya juga sudah dari melalui kuesioner, checklist tugas, kemudian analisis kebutuhan karyawan juga kita sudah lihat, mungkin dari laporan supervisor, pengawas, ya. Nah, akhirnya kita coba tujuan-tujuan tadi sudah diramu, maka kita tetapkan untuk tahap pelatihan. Tahap pelatihan kita juga harus melihat, kita rancang, kita pilih prosedur pelatihan yang paling tepat. Dimulai dari lokasi pelatihan. Lokasi pelatihan itu mau di mana? Apakah dilaksanakan di dalam on the job training atau di luar pekerjaan off the job training. Nah, ini kita coba lihat dari klasifikasi pekerjaan yang akan dilatih. Nah, paling umum adalah on the job training, yaitu peserta pelatihan bekerja di tempat kerja sebenarnya. Jadi sistem pencakokan. Nah, kalau on the job training ini sangat relevan karena tugas-tugas yang dihadapi itu akan sama dengan yang nanti akan dia kerjakan. Nah, itu lokasi pelatihan bisa on job atau off job training. Kalau off the job training ya kita kursus-kursus yang formal lah, simulasi, kemudian juga ada permainan peran, itu yang tidak menuntut harus di tempat kerja, itu juga bisa. Kemudian tipe pelatihannya juga bisa merupakan tipe pelatihan keahlian atau keterampilan atau pelatihan retraining. Ya, kalau pelatihan keahlian itu adalah pelatihan sesuatu yang memang bersifat kompetensi, ya. Jadi ini bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dari perusahaan. Kemudian pelatihan retraining itu sebetulnya dia sudah bisa, tetapi belum optimal, sehingga diadakan retraining. Ya, contoh umpamanya ada orang pekerja yang sebenarnya dia udah bisa menggunakan mesin jahit, tapi masih mesin jahit tradisional. Ketika perusahaan menentukan untuk mengganti mesin menjadi mesin modern,
menggunakan listrik, ya otomatis dia harus dilatih lagi menggunakan mesin jahit yang elektrik, kan seperti itu. Kemudian pelatihan lintas fungsional itu biasanya kita melatih dari level-level manajerial supaya manajer-manajer itu punya pengalaman di bidang-bidang yang lain. Kemudian juga ada pelatihan tim apabila kita mempunyai klasifikasi pekerjaan yang membutuhkan kekompakan dalam tim. Teamworknya harus kuat sehingga harus diberikan satu simulasi pelatihan yang menggambarkan nanti di lapangan. Contoh, katakanlah satu bagian mempunyai tugas-tugas yang bervariasi. Tetapi ketika tugas yang bervariasi itu semua anggota tidak mengetahui, ketika ada satu anggota yang tidak masuk, nanti dia akan terbengkelai tugasnya. Nah, ketika terbengkelai, padahal sistem bonus adalah produktivitas kinerja tim juga dinilai, nanti bisa terjadi di akhir nanti katakanlah target penjualan personal itu terpenuhi, tetapi target secara tim tidak terpenuhi, sehingga bonus bisa jadi tidak akan turun. Nah, itu sehingga membutuhkan keahlian untuk teamwork, ya, kerja tim yang bagus, itu harus dilatih. Kemudian pelatihan kreativitas. Kreativitas bagaimana kita melatih di bagian-bagian tertentu yang memang membutuhkan kreativitas. Contoh, kita di bagian promosi. Bagian promosi dibutuhkan orang-orang yang tambah kreatif untuk digital marketing. Jadi bukan hanya promosi yang door to door, sama ini kita melatih yang menggunakan promosi yang sudah digital, medsos, kemudian juga email dan lain-lain, sehingga ini dibutuhkan pelatihan kreativitas. Kemudian juga pelatihan diversitas atau keberagaman. Nah, itu juga perlu dilakukan ketika ada satu pemahaman yang berbeda dalam suatu pekerjaan. Sehingga perlu adanya pelatihan biar tidak ada bias, biar tidak ada ketidaksamaan dalam persepsi menjalankan satu kegiatan atau satu tugas. Kemudian pelatihan pelayanan pelanggan atau customer service. Nah, itu juga sangat perlu untuk dicanangkan di sini pada program pelatihan. Setelah program pelatihan dilaksanakan, tentunya kita harus mengevaluasi dong. Ya, karena kalau tidak dievaluasi sayang, biaya yang sudah dikeluarkan tidak mendapatkan hasil yang optimal karena tidak dievaluasi. Sehingga kalau dievaluasi, tahu ketika hasilnya tidak optimal, berarti perlu adanya perbaikan ketika mengadakan pelatihan selanjutnya. Oleh karena itu, kadang kita kalau ikut pelatihan pasti ada namanya pre-test dan post-test. Pre-test melihat kemampuan peserta pelatihan sebelum diberikan pelatihan. Post-test melihat bagaimana keterserapan peserta pelatihan setelah diberikan edukasi pelatihan tersebut. Apakah akan meningkat kemampuannya atau bahkan malah berkurang karena terforsir dan sebagainya. Nah, itu juga harus dievaluasi. Tahap evaluasi ini sangat perlu untuk yaitu tadi melihat indikator keberhasilan dari program pelatihan tersebut, ya. Oke, sampai di sini untuk program pelatihan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Pak. Siapa namanya? Fitria. Fitria, boleh, Fit? Untuk tahap evaluasi itu hasilnya kan ada 4 level tuh, Pak. Yang level keempat itu mengacu pada hasil. Untuk itu dapat dinilai melalui ukuran finansial dan return on investment. Itu bentuknya seperti apa, Pak? Ya, kalau return of investment itu kan kita lihat ketika kita melakukan pelatihan membutuhkan biaya 100 juta. Nah, kita sudah optimasikan ketika tidak mendapatkan pelatihan, kita tidak mendapatkan keuntungan katakanlah 1 miliar. Ya, atau keuntungan 1 miliar itu kita didapatkan selama 5 tahun
dengan kondisi tidak pelatihan. Tetapi dengan menggunakan pelatihan, keuntungan perusahaan meningkat. Dengan kita melatih pekerja kita dengan biaya 100 juta, tetapi tidak menunggu 5 tahun, mungkin di bulan kedua, ketiga, itu kita akan mendapatkan peningkatan keuntungan yang nantinya akan menjadi impas dengan spend yang telah kita keluarkan untuk pelatihan. 100 juta dalam hanya jangka waktu 3 bulan, 4 bulan itu sudah kembali. Return of investment-nya 100 juta itu kembali dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan. Karena apa? Peningkatan laba dari perusahaan dengan diadakannya pelatihan. Kalau tidak ada, ya nggak ada peningkatan laba. Ya, tapi kalau diadakan ada peningkatan laba yang hanya 3 bulan sudah bisa mengembalikan biaya pelatihan 100 juta. Kemudian bulan keempat, kelima, keenam adalah keuntungan dari perusahaan dengan adanya program pelatihan itu, ya. Itu ya. Berarti itu sama ini ya Pak, berarti tingkat produktivitas kerjanya juga meningkat gitu ya? Tentu dengan adanya pelatihan, kan tujuan pelatihan kan sudah dirumuskan di depan sini, ya. Sehingga tujuan pengembangan pelatihan itu apa? Ya, otomatis meningkatkan kompetensi. Ketika kompetensi meningkat, akhirnya layanannya lagi semakin baik. Dengan layanan semakin baik, kepuasan pelanggan menjadi meningkat. Kepuasan pelanggan meningkat, akhirnya apa? Penjualan menjadi meningkat. Kalau orang puas, kan dia akan selalu termotivasi untuk kembali beli atau bahkan mempromosikan kepada orang lain. Dan ini menjadi tujuan pengembangan pelatihan ini, ya. Kompetensi naik, harapannya nanti ada output, ada outcome yang diharapkan, ya. Seperti itu ya. Ya, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, siap. Ada lagi? Kita Wina Royani, Kak. Kita Wina Royani, ya, oke. Misalnya Pak, dalam pelatihan dan pengembangan, Lalu sudah diadakan evaluasi, juga ada post-test dan pre-test, tapi tersebut tetap tidak mampu. Lebih baik dilakukan penurunan jabatan atau pemberhentian ya Pak? Ya, bagus ya. Jadi makanya itu perlu adanya evaluasi. Itu memang untuk melihat apa yang salah dengan program pelatihan itu. Belum tentu dengan program pelatihan itu tidak ada peningkatan kompetensi karena pesertanya yang tidak benar. Belum tentu juga. Bisa jadi metode pelatihannya tidak tepat. Ya, bisa jadi alat untuk pelatihannya juga tidak memadai atau pelatihannya tidak efektif. Nah, itu harus dianalisis. Makanya di sini harus membandingkan hasil dengan kriteria. Karena pengembangan kriteria evaluasi kan sudah ada di depan. Nanti setelah kita melakukan pelatihan menjahit dengan alat elektronik, harapannya nanti si pekerja kita akan pandai menggunakan alat jahit elektronik. Dengan menggunakan alat jahit elektronik itu pandai, sehingga yang tadinya dengan alat tradisional menghasilkan 10 potong, dengan alat elektronik dia sehari bisa menghasilkan 100 potong. Nah, kan seperti itu. Tapi ketika dia diberi pelatihan ini, kok hasilnya sama saja. Satu hari dia tetap dapat 11 lah, mungkin 12. Tidak sesuai dengan kriteria ini yang harusnya dengan hitung-hitungan normal dia dapatnya harusnya 100. Oh, kenapa cuma 20? Kenapa cuma 15 atau 30? Dilihat. Oh, lah ini sih dia pada saat dijelaskan atau kita penjelasannya menggunakan katakanlah modul tapi kertasnya buram, terus tidak terbaca.
Nah, terus tidak ada praktek, hanya dijelaskan saja. Mamanya pelatihannya itu prakteknya, jam prakteknya sedikit. Nah, ini kan menjadi evaluasi bahwa oh ini yang nggak tepat pelatihannya, bukan orangnya, gitu. Atau mungkin bisa jadi sudah sesuai, itu ada pelatihan, ada apa-apa, tapi jumlah satu kelasnya terlalu banyak sehingga pegang alatnya dia hanya sebentar. Nah, ya ketika di anu sendiri dia masih banyak kesalahan, takut ini akhirnya tidak optimal ya. Jadi belum tentu juga kita harus tadi itu menganukan karyawan atau downgrade dan sebagainya, ya belum tentu juga. Itu dari analisisnya. Kalau analisisnya udah betul, kemudian katakanlah dari 10 karyawan yang 9 itu sesuai dengan harapan, yang satu tidak, ya itu jelas faktor personalnya dia, ya kan? Faktor personalnya dia yang mungkin itu tadi, apakah perlu kita kasih penurunan jabatan atau apa itu. Nah, nanti kita lihat di situ. Kalau dari penurunan jabatan sih saya kira tidak. Paling dia hanya mentok saja, tidak bisa promosi karena tidak ini gitu. Jadi tidak perform lah. Atau mungkin kalau memang semuanya akhirnya menjadi elektronik, dia tetap tidak bisa, ya paling salah satunya kita bisa direposisi. Dia tidak jadi tukang jahit lagi, mungkin dia dianukan di bagian yang lain, bagian potong atau bagian apa ya. Itu menurut saya seperti itu ya. Ya, oke, saya lanjutkan, ini nanti masih banyak, nanti bisa kita lanjut lagi. Analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Tujuannya kita mendapatkan penilaian kerja karyawan, kemudian bisa mendapatkan perencanaan dan pengembangan karir, serta kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Sebetulnya apa sih penilaian dan pengelolaan kinerja? Penilaian kinerja merupakan sistem formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok-kelompok kerja. Jadi ini menurut Mondi itu penilaian kinerja seperti ini. Dan proses penilaian kinerja seperti apa ya? Kalau dari yang paling sederhana menurut Gomez Mejia itu dari mulai pengidentifikasian, kemudian pengukuran, kemudian di tingkat manajemen. Itu yang paling sederhana model penilaian kinerjanya. Tapi kalau menurut Mondi itu sudah ada satu pengembangan yang lebih rinci dan lebih rigid, dimulai dari mengidentifikasi sasaran spesifik penilaian kinerja seperti apa, kemudian menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikan kepada karyawan. Jadi setelah disusun kriterianya, kita komunikasikan, ini loh job desk-nya kamu, ya kan? Ini yang nanti output kinerjanya kamu yang akan nanti kita nilai. Setelah itu memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan. Jadi setelah dibuatkan itu, kemudian kita lihat, nih loh hasilnya kamu. Harusnya kamu mempunyai target 100 juta, tapi hanya tercapai 50 juta. Maunya seperti itu. Kemudian menilai kinerja karyawan tadi sudah, mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan. Diskusi dengan karyawan diharapkan itu personal, jangan evaluasi personal itu dalam satu grup, jangan, karena nanti akan ada yang tersakiti. Tapi harus personal. Coba didiskusikan, terutama karyawan-karyawan yang di bawah standar. Karyawan yang di atas standar kita berikan penghargaan. Kalau yang di bawah standar ya kita harus berikan motivasi. Nah, kemudian kita analisis kesulitannya dia seperti apa untuk menentukan kebijakan-kebijakan di waktu yang akan datang. Ya. Terus kemudian aspek kinerja karyawan itu ada beberapa, dilihat dari sifat ciri pembawaan, itu berupa
sikap, penampilan, inisiatif, ya itu merupakan aspek-aspek penilaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah perilaku, ya. Contohnya dari gaya kepemimpinan, kemampuan mengembangkan orang lain, kerjasama tim, dan juga untuk layanan pelanggan. Kemudian ke perilaku sudah, kemudian kompetensi. Contoh sebagai jabatan pemimpin, dia harus mampu mempunyai kompetensi analitis, kemudian pengembangan bakat karyawannya, kemudian kemampuan mendelegasikan wewenang, keterampilan mengelola orang, ya, itu harus dipunyai kompetensi seorang pimpinan. Kemudian menurut penelitian Universitas Michigan juga ada beberapa faktor, yaitu kontribusi strategik, pengetahuan bisnis, ya, kredibilitas personal, dan penyelenggaraan SDM serta teknologi SDM, ya. Kalau strategik, ya bagaimana dia mengaitkan dengan tujuan organisasi. Kemudian kalau pengetahuan bisnis, ya dia harus tahu core bisnis yang dia tangani. Manajer keuangan, ya dia harus tahu tentang tata kelola keuangan. Manajer marketing, pemasaran, ya promosi, ya dia harus tahu bagaimana meningkatkan penjualan, ya. Kemudian kredibilitas personal, ya jelas dia harus mempunyai nilai-nilai yang terukur, ya. Kemudian penyelenggaraan SDM, dia bisa mengawasi, ya, menjalankan kinerja kepegawaian, ya, pengembangan, evaluasi itu mampu. Teknologi SDM, bagaimana dia memanfaatkan peralatan-peralatan teknologi untuk menunjang kinerja dia menginikan kepada pelanggan. Kemudian pencapaian sasaran, di mana aspek penilaian kinerja juga dilihat dari aspek pencapaian sasarannya, itu harus terlihat. Kemudian harus meningkatkan potensi, bagaimana potensi seorang karyawan dari mulai dia masuk, kemudian dia berkembang menjadi staf analis, kemudian menjadi manajer, kemudian menjadi direktur, itu harus ada. Aspek-aspek penilaian kinerja itu harus mengarah untuk peningkatan potensi juga. Oke, kemudian metode penilaian kinerja ada menurut pertimbangan, itu relatif dan absolut. Kalau relatif itu meminta supervisor membandingkan kinerja karyawan yang satu dengan kinerja karyawan yang lain, ya. Jadi pada pekerjaan yang sama. Jadi ini ada keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya lebih sederhana, lebih simple, tapi kekurangannya ada faktor-faktor subjektivitas yang kadang tidak bisa standar. Contoh, manajer A menilai kinerja karyawan A itu sebetulnya 7, tapi di manajer B belum tentu, paling hanya 5. Nah, subjektivitas seperti itu yang dalam tipe penilaian kinerja menurut pertimbangan relatif ini yang kadang kurang. Kemudian kalau absolut, meminta supervisor untuk memberikan penilaian tentang kinerja karyawan berdasarkan standar kinerja. Jadi sudah ada formulir penilaian atau lembar penilaian. Nah, ini lebih bagus, ya, lebih tertata. Cuman kadang juga masih kurang merepresentasikan dari penilaian itu, karena hanya standar-standar kinerja saja. Bisa jadi standar kinerjanya sama, nilainya sama, tapi sebetulnya secara fakta, secara ini dia malah melebihi. Nah, itu seperti itu juga. Nah, ini kita lihat contoh metode yang kedua menurut fokus pengukurannya. Yang pertama dari sifat. Sifat menunjukkan karakteristik karyawan yang cenderung konsisten dan abadi. Seperti kalau karyawan sudah punya ketegasan, dapat dipercaya, mempunyai daya tahan dan loyalitas, itu pasti lebih bisa terlihat lah untuk pengukuran dari sifat.
Kemudian yang kedua adalah dari perilaku. Nah, dari perilaku bisa kita lihat contohnya penilai diminta untuk menilai apakah karyawan menunjukkan perilaku tertentu, bekerja sama dengan baik, kemudian hadir tepat waktu, disiplin, ya. Dan ini juga ada skala observasinya, ya. Ada skala pengukuran berdasarkan perilaku, ya, nanti ada kita lihat tabelnya. Kemudian juga ada yang orientasi hasil, jadi menuntut seorang penilai untuk menilai kinerja karyawan dari hasil yang dicapai, seperti produk yang terjual, kemudian produk yang dihasilkan, ya, itu hanya melihat dari hasil saja. Nah, ini contoh skala pengukuran berdasarkan keperilakuan, ya, dari Brian. Ini contoh, lihat kalau nilai yang paling bagus adalah prima. Nah, untuk penilaian angkornya, jangkarnya, ini mengembangkan rencana proyek komprehensif, kemudian mendokumentasi dengan baik. Tapi ada juga yang paling jelek di nomor skala 1, ditolak, dia jarang dapat menyelesaikan proyek karena kurang perencanaan dan tidak serius, atau sangat jelek, tidak memiliki rencana waktu, jadwal kerja, dan sampai yang sangat bagus dan prima. Ini contoh skala pengukuran. Kemudian ini kita lihat kelebihan dan kelemahan dari pendekatan kinerja tadi. Absolut, kalau dari sisi administratif itu tidak jelas, tapi dari aspek pengembangan bagus, ya. Kemudian relatif, itu dari administratif sangat bagus, ya. Nah, karena dia apa? Sudah ada formulir kinerja, ada formulir penilaian, ditandatangani oleh pejabat yang. Kemudian kalau dari sifat itu administratif bagus, ya, cuman pengembangan legal kurang, sangat kurang. Kemudian kalau perilaku itu bagus untuk aspek pengembangan dan juga pembelaan secara legal, ya, jadi itu lebih kuat. Kalau hasil atau outcome itu hanya secara legal saja. Kalau administratif dan pengembangan itu tidak jelas. Kemudian pengelolaan karir, ya, kita lanjutkan sedikit sebelum nanti kita tanya jawab. Karir adalah arah umum yang dipilih oleh seorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Sedangkan perencanaan karir, suatu proses di mana dalam proses tersebut seseorang merencanakan sasaran karirnya dan mengidentifikasi alat dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Contoh, ketika kita bekerja dalam satu organisasi, harusnya kita sudah dikasih peta karir, proses karir. Jadi ketika kamu masuk menjadi staf biasa, kemudian nanti jadi manajer, kemudian nanti jadi kepala divisi, kemudian menjadi direktur, kemudian jadi direktur utama. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau di bank juga sama, sudah ada. Ketika sekian dari kasir nanti jadi kepala lagi, nanti jadi ini, jadi bagian kredit dan sebagainya. Nah, itu juga ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yaitu tahap kehidupan, kemudian jangkar karir, yaitu meliputi kompetensi manajemen, kompetensi fungsional, keamanan, kreativitas, dan otonomi. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan karir. Kemudian ini tahapan kehidupan yang tadi dijelaskan, mulai dari pembentukan identitas. Nah, dia masuk, dia membentuk identitas nih, menjadi karyawan bagian penjualan umpamanya. Dia akan membentuk identitas sebagai seorang marketer. Setelah tumbuh, memperoleh kedudukan manajer promosi, kemudian dia akan memelihara dan menyesuaikan secara mandiri. Nah, nanti dia akan selalu menyesuaikan sampai dengan mungkin puncak karirnya menjadi direktur. Nah, direktur kemudian mengalami penurunan sampai pensiun dia. Ya. Biasanya kalau penurunan seorang yang ini biasanya kalau sudah melalui penurunan dia biasanya di staf ahlikan. Nah, sebenarnya kalau di staf ahlian itu orang yang sudah berpengalaman tetapi sudah
sudah mulai menurun kemampuannya, sehingga yang dibutuhkan dia adalah pengalaman kerjanya, ya jadi staf ahli. Nah, seperti itu. Kemudian organisasi perencanaan dan pengembangan karir itu diskusikan antara atasan dengan bawahan. Jadi perencanaan dan pengembangan karir itu harus disampaikan. Kemudian penyediaan bahan-bahan pengembangan karir dan pemanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk organisasi perencanaan dan pengembangan karir. Nah, perencanaan karir individu nanti kita harus melihat ada neraca kekuatan dan kelemahan. Jadi kita bisa membandingkan seperti ini untuk neraca kekuatan dan kelemahan individu. Yang kedua, survei perasaan suka tidak suka. Nah, itu juga bisa melihat ketika kita biasanya ini ada di tes psikologi. Nah, pada saat mungkin ada promosi jabatan atau apa, biasanya dites, nanti diantaranya ada survei perasaan suka tidak suka. Saya suka apa, yang paling tidak suka apa. Kemudian pengelolaan karir, jalur karir karyawan ada jalur tradisional, jalur karir jaringan, keahlian lateral, dan karir ganda. Kalau tradisional ya karyawan bergerak secara vertikal dari staf, kemudian menjadi manajer, kemudian menjadi kepala divisi, kemudian menjadi direktur utama. Jalur karir jaringan mencakup baik urut-urutan jabatan secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu ke atas, struktural, ke horizontal itu kita bisa ada mungkin katakanlah dari manajer promosi menjadi manajer keuangan, menjadi manajernya. Kemudian jalur karir keahlian lateral. Ya, jalur karir dia bisa bergerak ke samping yang memungkinkan karyawan untuk direvitalisasi dan diberi tantangan baru. Contoh, dia udah menjadi manajer area Banyumas. Nah, di posisi yang sama dia bisa dipromosikan ke manajer area DKI. Nah, itu kan berarti dia diberikan tantangan baru di manajer DKI. Sama-sama manajer area. Kemudian jalur karir ganda, bagaimana ini mengatasi masalah karyawan yang telah terlatih atau terdidik secara teknis tetapi tidak mau masuk ke jenjang manajerial. Contoh, seorang dokter yang sudah mempunyai keahlian pelatihan manajemen manajerial tapi dia nggak mau menjadi direktur, nah, atau menjadi wakil direktur. Karena apa? Dia masih senang di fungsional dokternya. Nah, itu memungkinkan dia untuk memobilisasi ke jalur vertikal. Kalau dokter saja kan dia fungsional. Kalau vertikal dia bisa melalui jalur struktural itu dari wakil direktur seperti itu, kepala bagian. Oke, kemudian pengertian ini kompensasi. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pemberian penghargaan pada karyawan ya adalah kompensasi. Nah, kriteria keefektifan kompensasi yang pertama adalah cukup, yang kedua adil, seimbang, kemudian efektif biaya ya. Jadi kita tetap mempertimbangkan kompensasi dengan efektif biaya. Kemudian aman dari keuangan perusahaan, aman dari sisi biaya, menyediakan insentif dan diterima oleh karyawan. Apalah artinya suatu insentif itu tidak bisa diterima oleh karyawan ya, harus diterima. Kemudian penentuan kompensasi bisa dari level upah atau pay level, struktur upah atau pay structure, atau penentuan upah individu atau individu pay determination. Nah, ini keadilan dalam kompensasi dilihat kondisi karyawan ya, pendapatan yang saya peroleh, kondisi pihak lain, pendapatan yang diterima pihak lain ya, input yang saya berikan, input yang diberikan pihak lain, kemudian persepsi karyawan, adil sistem pengupahannya. Ini contoh keadilan dalam kompensasi.
Ya, itu mengakomodir teori keadilan, equity teorinya, di mana antara masukan input yang diberikan karyawan dalam pekerjaan dengan keluaran outputnya diterima karyawan yang bersangkutan dari hasil melaksanakan pekerjaan tersebut. Keadilan internal mengacu pada hubungan antar jabatan di dalam suatu organisasi. Contoh, manajer marketing dengan manajer keuangan kami mungkin mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama. Keadilan eksternal mengacu pada perbandingan dengan organisasi yang berbeda tapi pekerjaannya sejenis. Manajer keuangan di PT X dibandingkan dengan manajer keuangan di PT Y, itu adalah keadilan eksternal. Sama-sama manajer keuangan tapi kok di X 10 juta, di Y cuma 5 juta, seperti itu. Kemudian keadilan individu mengacu perbandingan antara individu dalam jabatan dan pekerjaan yang sama. Nah, itu terhadap individu. Nah, mengadakan keadilan internal melalui evaluasi jabatan. Nah, contoh yang pertama metode ranking. Nah, metode ranking contoh penerapannya ini ada 5 jabatan A, B, C, D, E, ya, spesifikasi kelima jabatan dibandingkan dengan yang lain. A banding B, A banding C, A banding D, dan sebagainya, sehingga diperoleh rumus N-1 bagi 2. N itu adalah jumlah ini, dikurangi N-1, 5 dikurangi 1, 4, ya, dibagi 2, 5 kali 4, 20, bagi 2, 10. Nah, ranking jabatannya ketemu ketika perbandingannya seperti ini. Berarti ranking pertama adalah B, ya, karena B ini bandingannya banyak. Kemudian A nomor 2, nomor 3 D, ya, nomor 4 C, nomor 5-nya E, ya. Oke, karena E dilihat aja dia paling sedikit. Oke, kemudian selanjutnya berdasarkan survei upah disusun struktur upah bagi berikut. Nah, karena tadi sudah di ranking sehingga E lah yang paling rendah upahnya sampai dengan ke B yang tadi paling tinggi, ya, upahnya. Kemudian metode klasik ini bagaimana spesifikasi jabatan, kelas jabatan itu dilihat. Contoh pimpinan atas, kecerdasannya tinggi, pengalamannya lebih dari 10 tahun, pendidikannya sarjana, tanggung jawab seluruh perusahaan. Pimpinan menengah, kecerdasan cukup tinggi, pengalaman 5-9, pendidikan minimal diploma, tanggung jawab setingkat departemen. Kalau bawah sedang, kurang dari 5, pendidikan menengah, terus tanggung jawab setingkat bagian, departemen membawai beberapa bagian. Nah, untuk menentukan suatu jabatan masuk kelas mana, maka dapat dilihat dari deskripsi dan spesifikasi jabatan yang bersangkutan, kemudian dibandingkan dengan spesifikasi jabatan pada tabel di atas. Contoh, bagi jabatan supervisor layout adalah sebagai berikut: kecerdasan sedang berarti pimpinan bawah, pengalaman 3-4 ya bawah, pendidikan SLTA kejuruan ya ini menengah, ya kan, tanggung jawab setingkat bagian. Nah, berarti dia di pimpinan bawah, ya, seperti itu. Kemudian metode poin itu bisa menentukan faktor dan subfaktor. Faktornya keterampilan, subfaktornya pendidikan, pengalaman, insentif, usaha, ini. Kemudian dilanjutkan dari faktor dan subfaktor itu, ya, didefinisikan subfaktor sebagai ini, ya, subfaktornya didefinisikan lagi menjadi derajat faktor dan definisi subfaktor. Pendidikan sarjana, diploma, menengah, pengalaman, ini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan poin untuk masing-masing derajat faktor dan subfaktor dengan total poin sebesar 500 umpamanya. Ini total poinnya 500, sehingga dilihat sebarannya pendidikan berapa nih. Nah, kalau S1 sekian, D3 sekian, SMA sekian. Ini yang paling tinggi 250. Pengalaman sekian sampai dengan 500.
250. Dan fisik juga sama, fisik mental itu 125. Kemudian tanggung jawab juga sama dilihat. Kemudian yang C sudah, dan menghitung poin dan besar gaji. Setelah tadi udah kelihatan ya, ini rankingnya berapa, terus poinnya tadi berapa, dikalikan total poin ya, pengalaman ya, total poinnya 200 minus 95. Nah, total poin 200 95 50 30 itu 375. Jadi harga satu poinnya berapa? 5.000. Maka upah supervisi layout per bulan sama dengan 375 kali 5.000, 1.875. Ya. Kemudian metode perbandingan faktor. Nih, ada keahlian, jabatan 1, kemudian tanggung jawab. Kalau 500 itu ya, kondisi jabatan 3. Ini jabatan 4. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan jabatan 1 berapa ya, terus jabatan 2.550, jabatan 2 3.050, jabatan 3 itu 3.200 ya. Ini bisa diketahui. Nah, jabatan X-nya dari ini, keahliannya ini dan sebagainya diketahui 3.950. Ya, oke. Sementara itu dari saya jam 3 lebih seperempat. Kira-kira apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Kalau tidak ada, saya kira kita bisa cukupi, dan saya nanti akan share materi, kemudian tugas tutorial kedua untuk teman-teman, dan tolong segera dikumpulkan ya. Terus nanti mungkin saya akan ada beberapa klarifikasi dengan teman-teman yang mungkin ada tidak hadir dan sebagainya, nanti akan saya japri untuk teman-teman ya. Begitu mungkin teman-teman? Ya? Ya, Pak. Oke. Ya, oke. Mau bertanya? Atau cukup? Pak. Cukup? Ya, oke. Kalau cukup, saya kira itu untuk pertemuan web ketiga. Mohon maaf apabila mungkin dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Ini kok sudah ada yang hilang ini, belum ditutup. Ya sudah. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di tutorial yang kedua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.